Sobat Kontan, jumpa lagi dengan saya Hafid Febri di program Company Update. Hari ini kita akan berbicara dengan sosok penting di industri e-commerce Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce, Ibu Melissa Siska Juminto. Kita akan berbicara hal-hal penting yang tengah dihadapi Tokopedia, terutama pasca merger dengan TikTok yang sekarang berganti nama menjadi Tokopedia TikTok Shop. Apa saja rencana ekspansi mereka di bisnis e-commerce nasional? Mari kita simak perbincangan lebih lanjut dengan Ibu Melissa. Kolaborasi antara Tokopedia dan TikTok Shop telah menciptakan atau melahirkan ruang pasar yang sangat besar di industri e-commerce nasional. Seperti apa komitmen Tokopedia dan TikTok Shop dalam memajukan, memperkuat, mempromosikan produk-produk lokal di industri e-commerce kita? Ya, makasih Pak atas pertanyaannya. Kalau dari Tokopedia dan juga TikTok Shop, produk lokal adalah komitmen kami terbesar. Jadi buat kami itu fokus untuk gimana caranya memberikan wadah khusus, dorongan khusus, support yang lebih banyak untuk brand lokal kami bisa berkembang lebih besar dan harapan kami juga bisa go global one day gitu ya. Jadi lebih banyak brand-brand lokal yang akhirnya bisa ekspor keluar dan jadi kebanggaan-banggaan Indonesia. Buat kami kemarin ini sempat ada launching Beli Lokal campaign ya. Ini tuh kampanye khusus untuk produk lokal di pas 12-12 kemarin itu di mana peak-nya ya paling tingginya itu kami bahkan lihat fashion seller kami, fashion local brand kami berkat live streaming itu bisa meningkat sampai lebih dari 30 kali lipat melalui kampanye Beli Lokal ini. Jadi kami melihat kampanye seperti ini tuh efektif sekali dan komitmen kami itu untuk terus mendorong brand lokal lewat kampanye-kampanye yang kami akan laksanakan dan yang kami khususkan juga untuk brand lokal. Di luar dari itu pun kami juga banyak banget aktivitas seperti membantu dari hulu ke hilir seperti local industry kami untuk naik lebih tinggi lagi seperti batik dan juga kopi. Untuk batik sendiri kami juga banyak banget fokus untuk mengkolab jadi kadang brand lokal dengan brand lokal satunya untuk bisa membangun produk yang sangat unik dan keren, membuat batik itu sebagai sesuatu yang modern, batik itu sebagai sesuatu yang bisa dipakai setiap hari gitu. Jadi dengan itu pun kami melihat penjualan luar biasa tinggi ya dan kami pun menyediakan tambahan mesin pengering, mesin pencetak. Bahkan terakhir kami sempat kerjasama juga dengan ISI Universitas untuk membantu desain. Jadi batik-batik kami secara desain bisa lebih menarik perhatiannya generasi anak muda kami. Dan di luar dari itu seperti pendanaan pun kami berikan. Selain dari batik, kami pun juga ada membantu local industry kami untuk lebih naik daun lagi seperti kopi. Jadi Indonesia tuh kaya banget dengan kopi, Pak. Cuman mungkin nggak banyak kopi ini didengar gitu ya. Jadi terakhir ini kami fokus kepada kopi lahat. Kami membantu men-training bahkan orang-orang yang di lahat untuk bisa memanen kopi dengan baik gitu ya dan bisa menciptakan kopi yang lebih dikenal. Jadi kadang kopi lahat itu suka dipakai dan diolah dengan kota lain, jadi menjadi kopi yang sangat berbeda. Jadi sayang sekali karena kalau mereka tahu tentang ceritanya kopi lahat dan originnya kopi lahat sendiri, kami rasa kopi lahat pun bisa bersaing di luar sana gitu. Jadi kami pun terakhir ini akan memberikan mesin untuk menyortir kopi gitu ya. Jadi kami bisa lebih efektif dan lebih efisien. Bahkan kami juga membuat special blend, jadi kerjasama dengan banyak sekali roastery yang ada untuk mendorong dan memamerkan kopi-kopi ini gitu. Dan kami harap kayak batik dan kopi ini kan baru 2 contoh. Kami harap lebih banyak lagi yang lain seperti ya beauty product dan yang lainnya untuk kami bisa terus investasi dalam hulu ke hilirnya untuk tetap bisa membawa brand lokal ini, produk lokal ini menjadi benar-benar produk yang baik dan bisa bersaing di mata dunia gitu. Fokus pada pengembangan produk lokal menjadi program utama Tokopedia TikTok Shop pasca berkolaborasi. Nah, sejauh ini seberapa besar porsi impor yang diperdagangkan di platform Tokopedia TikTok Shop, Bu?
Ya, kalau dari kami, karena kami ini platform ya Pak, kami tidak berjualan barang, jadi kami tidak punya asal dari data ini import versus lokal gitu ya Pak. Karena memang fokus kami itu ya bagaimana caranya kami bisa memberdayakan dan juga menjadikan platform kami ini sebagai channel yang efektif buat para UMKM, para merchant berjualan Pak. Jadi di platform kami sudah punya jutaan, puluhan juta sebenarnya merchant-merchant yang ada di kami. Dan yang kami banyak dorong itu bagaimana caranya ya produk-produk lokal ini bisa terus berkreasi. Seperti yang tadi saya cerita, banyak sekali dukungan yang kami berikan dan juga kami banyak berikan pelatihan, effort khusus, support khusus untuk produk-produk lokal kami gitu. Jadi secara platform kami pastinya akan memberikan advantage yang lebih kepada produk-produk lokal. Kayak sempat saya juga cek ke dalam gitu ya, kayak kami punya afiliator pun itu cukup banyak Pak yang sekarang sudah menghasilkan penghasilan di platform Tokopedia dan TikTok. Itu udah sekitar 8 juta afiliator, konten kreator Pak. Dan sebenarnya lebih dari 60% itu mempromosikan produk lokal secara aktif Pak. Jadi saya bisa lihat sebenarnya antusiasme dan juga pastinya afiliator ini kan milihnya produk yang laku ya. Dan kalau mereka banyak mendorong produk lokal berarti pastinya produk lokal juga menjadi istilahnya attention-nya mereka gitu, menarik perhatiannya mereka. Jadi harapan kami sih makin banyak lagi Pak afiliator-afiliator ini bisa mendorong produk lokal. Dan juga kami sebagai platform bisa lebih banyak gandeng nih produk lokal kami untuk lebih bisa didiscover dan juga terus berkembang di platform kami, Pak. Bu Melisa, Tokopedia TikTok Shop pada Juli tahun lalu juga telah meluncurkan fitur layanan Shop Tokopedia Mall kalau nggak salah. Apakah ini menjadi bagian dari salah satu strategi Tokopedia dalam mempromosikan produk-produk lokal? Ya, betul Pak. Jadi kalau mall memang akhir tahun lalu sempat diluncurkan TikTok Shop ya yang mallnya Pak. Dan mall ini sebenarnya salah satu tipe merchant di platform kami Pak. Jadi di Tokopedia dan TikTok Shop sendiri tuh kami mempunyai puluhan juta merchant. Ini merchant variasinya tuh beragam sekali. Jadi ada yang regular merchant, hanya merchant untuk ya, berjualan biasa. Ada juga yang tipenya power shop ya, mereka memang punya komitmen lebih tinggi atau bisa saya bilang punya dorongan lebih tinggi untuk fokusnya banyak di online gitu. Dan juga ada juga yang di mall. Jadi kalau mall ini persyaratannya sebenarnya mereka tuh pemilik merek Pak. Dan juga mereka secara toko pelayanannya itu memenuhi kriteria tertentu Pak. Jadi mereka harus bisa melayani customer dengan baik. Mereka harus cepat sekali merespon, cepat sekali mengirim, cepat menanggapi masalah. Karena kami rasa kalau untuk mall pasti ekspektasi dari pembeli lebih tinggi Pak. Jadi dengan mall sendiri ini pun kami melihat untuk bayar itu ada beberapa advantage Pak. Jadi ada free refund 15 hari dan juga bisa orang mau tukar barang apapun bisa ya Pak. Jadi keamanan ada, barangnya pasti selalu ada. Seperti saya tadi bilang pelayanan pasti lebih tingkatnya lebih tinggi karena memang itu kewajibannya semua mall penjual. Dan juga bagi seller sebenarnya banyak sekali yang kami lihat itu mulainya dari UMKM Pak. Salah satu brand kayak Tutu ya yang aksesoris di Bali, dia mulai dari UMKM, regular merchant, akhirnya dia makin besar bisnisnya, naik kelas jadi power shop, dan akhirnya sekarang jadi mall Pak. Jadi kami melihat ini tuh sebenarnya perjalanan UMKM kami yang benar-benar bisa berkembang dari dan mengikuti perkembangan itu sendiri dan terus bisa inovasi di platform kami Pak. Jadi kami harap makin banyak sebenarnya, ada beberapa seperti Kala Food yang dari makanan pun sama Pak, dari yang memang jualan kecil-kecilan regular merchant menjadi power shop dan akhirnya menjadi brand ternama. Dan juga dari kedepannya itu ya kami sebenarnya berharap kayak peace of mind itu bisa juga diberikan kepada pembeli. Jadi kalau pembeli belanja dari mall, mereka bisa tenang aja, pokoknya nggak pusing, barangnya udah pasti bagus,
ini pasti pemilik merek, pasti asli gitu ya. Dan refund proses atau apapun itu, post sale service-nya juga mantap Pak. Sejauh ini fitur layanan mall tersebut cukup efektif meningkatkan penjualan para pelapak, khususnya para UMKM. Iya, betul Pak. Jadi ada beberapa brand kami yang sebelumnya itu non-mall, power shop biasa Pak, Mas menjadi mall seller itu ningkatnya sampai 6 kali lipat Pak. Jadi memang status mall itu juga membawa kredibilitas yang lebih kepada brand-brand UMKM kami Pak. Bu Melsia, kembali ke persoalan impor. Data Indef sempat menyebut bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berjualan di e-commerce adalah reseller produk-produk impor. Kebanyakan barang sekali pakai atau consumer goods, bahkan 74% menurut data Indef, barang-barang yang diperdagangkan di e-commerce adalah barang-barang impor. Apakah benar atau bagaimana Ibu menyikapi pernyataan tersebut? Ya, kalau saya sih bisa bilang saya nggak tahu mungkin pertama sumbernya ini cara penghitungannya bagaimana Pak. Seperti yang saya sempat cerita, kami karena platform ya Pak, jadi kami lebih ke arah memfasilitasi penjualan dan bukan memiliki barangnya Pak. Jadi kami tidak bisa istilah mengklarifikasi satu persatu barang asalnya Pak. Tapi kalau dari kami melihat online itu sebenarnya hanya salah satu channelnya Pak. Jadi reseller ini mau itu dari mana, sebenarnya dia punya pilihan selalu menjual offline atau online Pak. Dan online salah satu channel, bahkan mungkin offline pun juga besar ya Pak. Saya juga tidak tahu gitu. Jadi kalau dari kami yang hanya kami bisa lakukan itu mendorong lebih banyak produk lokal. Mendorong lebih banyak produk lokal. Selain program beli lokal, apakah ada program-program lain yang disiapkan atau akan dilakukan oleh Tokopedia TikTok Shop untuk memajukan produk lokal, khususnya UMKM kita? Ya, iya Pak. Tadi selain kampanye beli lokal, sempat saya cerita Pak, batik melokal dengan batik itu salah satu program juga. Jadi ini dari hulu ke hilir, dari mesin bahkan sampai penjualan kami dampingkan. Dan juga untuk kopi pun sama ya Pak, dari kami training petani-petani sampai kami bantu memasarkan produk-produk hasil kopinya Pak. Dan selain dari itu kami banyak juga fokus kepada membangun ekosistem yang lebih kuat Pak. Jadi mungkin kalau sekarang zaman-zamannya Bapak sering dengar ya afiliator, konten kreator. Jadi UMKM kami memang jagonya membangun produk yang kualitas, membuat produk yang baik. Kalau afiliator dan konten kreator itu fokusnya memasarkan produk ini Pak. Jadi kami melihat ekosistem ini tuh kalau bekerja sama dengan baik, sinergi ini kerjasama dengan baik, afiliator kami mendorong dan mendukung lebih banyak produk lokal, akhirnya produk lokal ini akan lebih terkenal gitu. Jadi fokus kami ini gimana caranya membangun lebih banyak afiliator-afiliator, konten kreator yang benar-benar punya kebanggaan dengan produk lokal juga. Dan juga menemukan mereka gitu. Jadi kadang kan afiliator atau konten kreator punya audiens yang berbeda gitu. Ada yang kuatnya di elektronik, ada yang kuatnya di fashion, Pak. Jadi kami juga sering sekali membuat event di mana kami mempertemukan kedua pihak. Dan dari Tokopedia TikTok Shop sendiri, kami banyak sekali effort itu membangun dan melatih konten kreator apa affiliator itu dan menjodohkan mereka kepada local brand yang kami benar-benar istilah udah melihat barangnya bagus, bisa juga berkembang dan scale up, dan juga bisa menyesuaikan adaptasi dengan berbagai fitur-fitur yang ada gitu. Jadi itu juga fokus kami membangun, kami panggil program ini Creators Lab ya. Jadi membuat lebih banyak creator lagi untuk memasarkan produk-produk lokal kami gitu. Bu Melisa, Tokopedia TikTok Shop, transaksi Tokopedia TikTok Shop di Indonesia berkontribusi kedua terbesar di dunia kalau menurut data Momentum Box. Apa saja strategi yang disiapkan oleh Anda sebagai nahkoda di Tokopedia TikTok Shop untuk memacu penjualan transaksi atau memacu pertumbuhan transaksi di industri e-commerce nasional tahun ini? Ya, strategi kami sebenarnya fokus balik gimana caranya kami membuat pengalaman belanja itu lebih menyenangkan, lebih menarik juga Pak. Dengan adanya TikTok, kami melihat power of discoverability ini yang ingin kami amplify Pak. Jadi konten itu cara
bagaimana generasi muda kita sekarang berkomunikasi dan mereka juga di-engage melalui konten. Jadi fokus kami itu ya bagaimana membuat konten yang lebih terpersonalisasi, juga lebih relevan kepada teman-teman kami dan juga membuat para merchant kami, seller kami itu lebih gampang di discover gitu ya. Jadi fokus kami banyak untuk menguatkan konten strategi kami kayak live shopping, short videos, karena format-format ini terbukti untuk berhasil meningkatkan penjualan itu jauh lebih tinggi gitu ya. Karena pengalaman belajarnya jadi engaging sekali dan interaktif sekali gitu. Dan selain dari itu ya pastinya inovasi-inovasi terhadap infrastruktur kami, payment yang membuat pembayaran mudah, aman dan nyaman juga, pengiriman yang membuat pengiriman itu juga lebih cepat dan juga lebih terpercaya. Ini semua terus akan kami dalami, especially customer service ya. Jadi setelah belanja pastinya kami mau memastikan pengalaman belanja menyenangkan itu keberlanjutan. Jadi tetap pengalaman customer care seperti post sales service-nya itu juga terus kami tingkatkan. Ya. Berapa target transaksi yang dibidik tahun ini kalau mungkin bisa di-declare, Bu? Iya, itu susah banget tuh Pak. Kalau kita mah targetnya setinggi-tingginya Pak, setinggi-tingginya langit ya Pak. Karena kami harap ya, kami juga ingin membawa lebih banyak dampak kepada para merchant dan tentunya brand lokal yang tadi saya sebut. Jadi pasti kami aimnya setinggi-tinggi mungkin dan ya kami harap kami juga bisa dapat dukungannya teman-teman untuk terus memajukan infrastruktur dan juga komitmen kami untuk komitmen dari merchant untuk bisa terus menyesuaikan, upskilling, adjust dengan fitur-fitur yang ada, tentunya membawa value lebih banyak kepada buyer-buyer kami akhirnya. Baik, terima kasih Ibu Melisa atas penjelasannya. Kita akan terus ikuti perkembangan bisnis Tokopedia TikTok Shop ke depan dan semoga sukses dengan rencana-rencana besar Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak.